Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab bab salat yang pada kali ini kita bahas tentang salat malam. Pada Quran surat Al-Muzammil, Muqaddimah surat Al-Muzammil menjelaskan tentang perintah melakukan salat malam sebelum Rasulullah melaksanakan tugas dakwahnya untuk penguatan jiwa, karena Allah akan menyampaikan tugas-tugas yang begitu berat bagi Rasulullah untuk melakukan sebuah perubahan dari jahiliyah menuju Islam. Mari kita simak surat Al-Muzammil sebagai dasar untuk penjelasan tentang salat malam, satu-satunya salat malam yang perintahnya diulang-ulang di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud adalah Rasulullah yang lagi tidur di malam hari. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil dari waktu malam itu. Nisfahu awingkus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurangi sedikit dari itu. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, berarti sepertiga malam, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Inna sanulqi alaika qawlan sakila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu watta'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, yang banyak. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Muqaddimah surat Al-Muzammil itu menunjukkan bahwa perintah melakukan salat malam pada waktu itu adalah sebuah kewajiban yang perlu dilakukan karena Allah akan memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah. Dan dalam melakukan tugas dakwah pada surat Al-Muzammil itu ada pelajaran
bahwa kita diperintahkan untuk menguatkan jiwa terlebih dahulu lewat melakukan sholat malam. Karena apa? Allah itu memiliki kekuasaan, dan sebutlah nama Allah di dalam sholat itu, karena ada di dalam sholat, bacaan-bacaan sholat itu ada beberapa asma Allah yang perlu kita jadikan wasilah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Karena Allah yang memiliki kekuasaan timur dan barat. Maka angkatlah Allah sebagai wakil, ya, sebagai pelindung kita di dalam kita melaksanakan tugas-tugas berat. Dan yang kedua, tugas di dalam berdakwah itu selain menguatkan jiwa, yang kedua disuruh sabar terhadap apa yang mereka katakan, ya. Kemudian bagaimana membalas kata-kata yang tidak baik itu dengan ungkapan kata yang lebih baik. Jadi di sini memberikan penjelasan bahwa tugas dakwah itu berat. Melakukan sebuah perubahan, meluruskan orang yang tidak paham, itu adalah berat. Untuk itulah maka Rasulullah diperintahkan untuk dua hal: menguatkan jiwa dengan sholat malam, yang kedua sabar terhadap apa yang mereka katakan. Sebab tidak semua kebenaran diterima oleh pikiran yang benar. Kemudian tidak semua kebaikan diterima oleh hati yang baik. Nah, untuk itulah maka cara kita memahami di dalam melakukan salat malam bukan untuk terhindar dari masalah, bukan hanya sekedar mendapatkan pahala-pahala, tapi salat malam itu memiliki nilai-nilai untuk menguatkan jiwa di dalam melaksanakan tugas-tugas yang begitu berat, yaitu melakukan sebuah perubahan kembali kepada kebenaran. Itu tantangannya luar biasa. Kemudian setelah turun ayat 20 surat Al-Muzammil, maka asalnya salat malam itu wajib menjadi sunnah. Namun sunnahnya masuk kategori sunnah muakkadah. Di dalam surat Al-Isra ayat 78, setelah turun perintah salat 5 waktu, maka salat malam menjadi ibadah sunnah yang di ayat 79 tetap diperintahkan untuk kita lakukan. Di ayat 20 itu memberikan petunjuk kepada kita tentang pelaksanaan salat malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Jadi di sini yang dimaksudkan, kalau Abu Bakar saking hati-hatinya, maka salat malam itu dilakukan sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Jadi tidurnya sahabat itu tentunya bukan habis Isya ya, tapi agak malaman sedikit ya. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab ya, karena orangnya ya kuat ya, masih muda. Kalau Abu Bakar kan sudah sepuh. Nah, maka melakukan pada 1/3 malam yang terakhir, itulah yang menjadi waktu yang utama. Ya, jadi salat malam itu bisa dikerjakan sebelum tidur, dan afdalnya adalah
sepertiga malam yang terakhir. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Jadi kita nggak bisa menggunakan jam ya, jam sekian itu nggak bisa. Karena apa? Karena perputaran waktu ya, waktunya subuh itu nggak mesti jam setengah 5. Ya, kadang-kadang ya jam 4, kadang-kadang ya itu Allah yang mengatur itu. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an itu. Jadi karena yang turun masih surat Al-Fatihah, maka yang turun ya masih surat Al-Alaq, ada beberapa, maka yang dibaca adalah ayat-ayat yang sudah diturunkan kepada Rasulullah. Alima an sayakunu minkum marudha. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan orang lain yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang lain juga ada yang berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah yang mudah ya. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan zakat, wa aqridullaha qardan hasana, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Wa aqridullah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan dari Allah sebagai balasan yang paling baik. Huwa khairan wa a'zamu ajra. Dan yang paling besar pahalanya. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi salat malam ini adalah salat yang walaupun sunnah, ya awalnya wajib, kemudian setelah ayat 20 turun menjadi sunnah muakkadah. Namun salat malam itu adalah salat malam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun lagi sakit, walaupun kondisi musafir, bahkan ketika peperangan pun Rasulullah melakukan salat malam. Ya, seperti apa yang diriwayatkan dalam hadis Muslim. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa hablum mamdudun baina sariyataini faqala ma hadza, qalu li Zainab. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid dan melihat seutas tali terbentang antara dua tiang, lalu bertanya, apakah ini? Orang-orang menjawab, kepunyaan Zainab untuk sholat, agar ia bila merasa payah atau lemah berpeganglah padanya. Maka sabda Rasulullah, lepaskanlah itu, hendaklah orang mengerjakan sholat selama ia kuasa, kalau sedang payah dan lemah bolehlah duduk. Dalam lafaz lain, hendaklah ia duduk. Kemudian wali hadisin Aisyah qalat, la tada qiyamal laili fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'uhu wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Janganlah engkau tinggalkan, ya. Jadi dari hadis Aisyah yang berkata, janganlah engkau tinggalkan salat malam, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Apabila dia sakit atau payah, beliau salat dengan duduk. Ya, bahkan ketika
bepergian peperangan berkaitan dengan sejarah salatnya di atas kendaraan itu adalah salat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berkendaraan, ya, lagi bepergian. Rasulullah tetap tidak meninggalkan yang namanya salat malam. Nah, untuk itulah maka salat malam ini pada ayat 20, ya, jadi Allah itu tahu bahwa di antara kalian ada yang sakit atau bepergian, bahkan melakukan peperangan, ya, bepergian untuk mencari karunia Allah, untuk berbisnis, ya. Namun salat malam, ya, adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena termasuk muakkad, bahkan sebelumnya adalah perintah salat yang diwajibkan sebelum turun perintah salat 5 waktu. Ya, mengapa demikian? Karena ada beberapa keutamaan yang dijelaskan oleh Allah dalam dalam Al-Qur'an di beberapa surat. Yang pertama adalah salat malam itu akan mengangkat manusia ke tempat yang terpuji. Di dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu gunakanlah untuk bertahajud sebagai salat sunnah bagimu, semoga Tuhanmu akan membangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji. Jadi bagaimana manusia itu jangan sampai jatuh di mata Allah, ya, tidak mendapatkan pujian dari Allah walaupun mendapatkan banyak pujian dari manusia. Kemudian yang kedua, di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 bahwa salat malam itu akan menjadikan termasuk kategori ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi salah satu ciri kalau orang itu saya takwa apa tidak dilihat bagaimana keistiqomahan pada salat. Kemudian juga bagaimana, ya, salat malamnya itu bukan untuk cari pahala-pahala, karena orang beribadah itu ada 3 kategori, ada tipologi budak, disuruh baru mengerjakan, ada yang tipologi dagang, yang dicari adalah untung. Kalau saya bersedekah sekian, maka pahalanya sekian. Saya sedekah di hari Jumat, ya orang bertakwa nggak usah nunggu hari-hari itu. Kalau saya bersedekah di bulan Ramadan, saya akan dapat seperti itu. Jadi kalau orang yang bertakwa udah tidak berpikir seperti itu. Yang dicari adalah ridha Allah. Yang ketiga, tipologi seorang hamba. Dia mempersembahkan seluruh ibadahnya dengan bagus, sudah tidak berhitung lagi yang berkaitan dengan pahala, dengan untung, ya, bukan karena takut dan sebagainya, tapi semacam-macam hanya bagaimana dirinya itu menjadi hamba yang dekat kepada Allah, ya, lewat mengamalkan sunnah Rasulnya. Nah, di dalam surat Az-Zariyat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam kebun-kebun yang dikelilingi mata air. Mereka menerima segala pemberian Tuhan, sebab dahulu sebelum itu mereka selalu berbuat kebaikan. Muhsin itu baik yang berkualitas, ya. Jadi yang sudah tidak mikir-mikir pahala-pahala lagi. Akhirnya apa? Ibadahnya selalu dilakukan dengan bagus. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Cirinya orang yang muhsin, yang sudah muhsin itu sudah terpadu antara iman dan Islamnya. Ya, bahkan dahulu mereka itu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit sekali tidur di waktu malam.
Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur setelah salat malam menunggu salat subuh itu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat malam yang kedua itu merupakan ciri orang yang bertakwa yang nanti akan dijamin ya oleh Allah sebagai penduduk surga. Kemudian yang ketiga, salat malam itu bagian daripada ciri hamba yang disayang oleh Allah. Jadi kalau tadi ciri daripada orang yang bertakwa yang sebenarnya, maka yang ketiga ini adalah bagian daripada ciri hamba yang disayang oleh Allah. Pada Quran surat Al-Furqan ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri, dan apabila diganggu, dijaili orang, ya mereka menjawab dengan kata-kata yang penuh mengandung keselamatan. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang yang mereka semalam-malam ya beribadah kepada Tuhannya baik dengan sujud maupun dengan berdiri. Jadi di rumahnya ya itu selalu bangun ya untuk melakukan sholat malam ya. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang melakukan sholat malam itu bagian daripada ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Ya, jadi ciri orang yang bersebenarnya itu pada ayat 15 surat As-Sajdah. Ya, jadi kalau kita baca di sini tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu merenggangkan ikat pinggangnya dari tempat tidurnya. Jadi kalau tidur terus kan lengket gitu ya. Jadi karena berdoa kepada Tuhan yang timbul karena rasa takut serta mengharap ya. Jadi selain itu juga berdampak kepada mereka senantiasa bersedekah, menginfakkan harta yang dirizkikan oleh Allah kepadanya. Ya, ini salah satu kalau kita lihat dari ayat ini bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu ada beberapa yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang mereka itu memiliki ciri-ciri ya sebagai bukti bahwa mereka itu beriman yang sebenar-benarnya, yaitu berkaitan dengan sahabat Rasul ya, yang menurut Anas ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada para sahabat yang menunggu sholat atammah, sholat isya yang dilakukan waktu itu di akhir malam karena takutnya tidak melakukan sholat malam ya. Namun ya untuk berjaga-jaga maka sholat malam ya akan berat kalau disuruh kerjakan di malam hari. Ya, itu salah satu asbabun nuzul dari ayat 15 surat As-Sajdah. Kemudian orang yang melakukan salat malam itu akan ditempatkan oleh Allah sebagai hamba yang diistimewakan. Ya, kalau martabak istimewa itu harganya lain. Nilainya berbeda di mata Allah. Ya. Amman huwa ayat 9 surat Az-Zumar, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarjuna rahmata rabbih
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah orang yang berbakti kepada Allah di waktu malam, bersujud serta berdiri dan takut pada siksa akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya itu akan sama dengan yang tidak demikian itu? Ya, katakanlah, adakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil manfaat peringatan ini adalah orang-orang yang berakal. Jadi ulul albab itu yang terus berpikir, ya. Jadi surat Az-Zumar ayat 9 ini ya berkaitan dengan Utsman bin Affan yang rajin bangun malam untuk mendirikan sholat malam dan membaca Al-Quran. Ya, sehingga Allah itu menyampaikan kepada Rasulnya itu perbedaan. Berbeda orang yang melakukan sholat malam dan baca Al-Quran yang betul-betul dilakukan karena Allah. Jadi bukan lagi mengharap yang lain-lainnya. Ya, yang seperti dagang yang dicari adalah untung-untung saja, ya itu tentunya tidak seperti itu. Maka itulah Allah akan memberikan tempat yang istimewa untuk mereka yang seperti itu. Mudah-mudahan kita sudah termasuk yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya dari hadis Salman Farisi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah salat malam sebab itu adalah kebiasaan orang-orang solih sebelummu dahulu. Ya, jadi salat malam itu adalah salat yang merupakan kebiasaan orang-orang solih sebelum di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau puasanya itu puasa 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid, ya itu ya dulu menjadi wajib bagi Rasulullah sebelum turun puasa perintah puasa Ramadan yang 1 bulan. Ya, kemudian di masa Nabi Musa, di masa Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Nah, salat malam itu menjadi salatnya orang-orang soleh sebelummu Muhammad. Ya, juga wa maqrabatun lakum ila rabbikum. Salat malam itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, untuk mengakrabkan diri dengan Tuhan kita. Wa makfaratun lisayyiati, dan sebagai penebus ya sayyiat, kejelekan-kejelekan, kesalahan. Sayyiat itu bisa karena tidak tahu, yang kedua karena lupa. Ya, jadi itu bedanya dengan wamanhatun anil ismi, pencegah dosa. Ya, jadi ismun itu dosa yang kita sudah tahu tapi kita langgar, itu ismun. Tapi kalau sayyiat itu bisa karena tidak tahu atau karena lupa. Ya, jadi wa makfaratul lisayyiat, fungsi daripada salat malam itu selain mendekatkan diri kepada Allah adalah sebagai penebus kesalahan-kesalahan kita, kemudian sebagai pencegah dosa. Jadi orang yang selalu istiqomah dengan salat malam dengan niat yang benar dan caranya benar, maka akan dicegah oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Wa matradatun liddai anil jasad, serta dapat menghalaukan penyakit dari badan, yaitu penyakit rohani yang nempel di dalam badan manusia, yang munculnya di dalam hati. Ya, jadi ini yang berkaitan karena apa? Memang penyakit-penyakit ya itu ada 5, orang sakit itu ada 5 sebab. Yang pertama karena pola pikir, ini yang mendominasi. Ya, apalagi kalau sudah pikiran-pikiran yang sudah tidak baik, ya itu pasti akan menguatkan kepada ya sakit yang sudah diderita oleh fisik itu. Ya, gula darah semakin naik, tensinya semakin
tinggi, itu seperti itu. Kemudian yang kedua karena pola makan. Ya, karena pola makannya tidak diikuti bagaimana di dalam surat An-Nahl, bagaimana dalam surat Al-A'raf, bagaimana dalam surat Al-Maidah. Allah mengatur begitu rincinya, bagaimana dalam surat Al-Mu'minun ya ayat 16 yang dulu kita sudah bahas berkaitan dengan pola makan. Yang ketiga karena pola laku. Jadi kalau sudah sholat malamnya dengan benar-benar, artinya gerakannya dengan penuh kehusukan, tidak cepat-cepat. Karena disuruh waratil Qur'ana tartila, tadi dalam surat Al-Muzammil disuruh membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan bagus, tidak susu-susu salat malamnya. Rasulullah sampai capek baca ayatnya, duduk, kemudian berdiri lagi. Ya, karena itulah salat malam itu ya memang berbeda ya dengan yang lainnya, bukan malah cepat-cepat. Maka di bulan Ramadan itu disebut tarawih, artinya disuruh santai, lebih santai lagi dari hari-hari yang biasa, harusnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah karena pola lingkungan. Jadi orang sakit karena sebuah lingkungan ya, lingkungan yang penuh dengan dengan polusi, lingkungan yang dekat-dekat yang tempat-tempat dengan ya sampah dan sebagainya yang tidak bersih, maka itulah bisa menjadi penyakit karena juga kehendak dari Allah. Nah, jadi pola laku itu, maka orang yang tidak sempat olahraga, maka kuatkan ya di dalam sholat malam. Ya, kuatkan di dalam sholat malam. Namun ini hal-hal yang kadang-kadang kita masih banyak orang punya persepsi bahwa ya saya sudah sholat malam tapi kok masalah muncul terus. Harusnya sholat malam itu bukan untuk menghindari dari masalah, tapi bagaimana kita walaupun punya masalah tetap menjadi orang yang terpuji, tetap istimewa di mata Allah, ketakwaan kita tetap, kemudian kita menjadi hamba yang disayang oleh Allah. Ya, kita bisa menyikapi masalah itu dengan sepenuh hati. Ya, ini banyak ya kita yang sudah melakukan istiqomah salat malam tapi niatnya belum lurus, kemudian pemahamannya ya sama dengan orang sedekah. Itulah banyak orang sedekah itu hanya pada orientasinya pada harta, padahal ada sedekah ilmu, ada sedekah ibadah yang kuat, ada sedekah bagaimana menyelesaikan ya persoalan orang-orang yang lagi bermasalah. Itu juga bagian daripada sedekah. Tapi orang yang banyak sekali sangat-sangat sederhana melihat bahwa sedekah itu ya harus ya berupaya dengan ini. Jadi kalau orang yang tidak punya harta untuk disedekahkan, kita jangan sampai tidak melakukan hal-hal yang itu akan punya nilai sedekah ya. Sama dengan kalau kita melihat bagaimana Rasulullah memberikan petunjuk kepada sahabat-sahabatnya, menghibur ketika sahabat tidak bisa sedekah, maka disuruh untuk melakukan ya zikir, mengingat kepada Allah yang lebih banyak lagi. Jadi jangan sampai kita itu tidak bisa harta, maka tenaga enggak bisa pikiran. Jadi jangan malah ada yang malah tidak bisa nyumbang tapi gembosi, tapi istilahnya terus ya orang berjuang kemudian tidak tidak mendapatkan dukungan ya, dalam artian berjuang untuk menegakkan agama Allah itu tentunya tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus dengan berjamaah. Ya, jadi kalau semua jalan sendiri-sendiri, ya ini tentunya tidak akan bisa maksimal apa yang kita lakukan. Ya, jadi ini gambaran berkaitan dengan salat malam, keutamaannya, jadi penyiapan diri ketika kita akan melakukan tugas-tugas dakwah, kuatkan jiwa dengan salat malam. Kemudian yang kedua, sabar terhadap tantangan-tantangan. Jadi kita ketika ada persoalan di dalam kehidupan, ada musibah,
bukan berarti kita harus menyalahkan salat kita, tapi salat itu terutama pada salat malam, yang salat di luar salat wajib yang sudah kita lakukan, itu yang paling dipesan untuk tidak ditinggalkan adalah salat malam, walaupun hanya sekedar 3 rakaat, 5 rakaat. Tapi kalau orang sudah terbiasa maka ingin maksimal, bahkan Aisyah mendahului salat malam itu dengan 2 rakaat yang mudah ya. Jadi 2 rakaat yang mudah yang disebut dengan iftitah, pembuka sebelum melakukan salat malam, sehingga yang kalau kita olahraga itu warming up-nya, jadi pemanasan dari pada salat malam itu diawali dengan 2 rakaat salat iftitah. Kiranya ini kajian kita, mudah-mudahan kita bisa meluruskan persepsi kita bahwa bukan hanya urusan kita masuk surga itu Allah yang punya surga, tapi mari kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lewat ketaatan. Saya nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.